Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bus penumpang jurusan Madura Jakarta yang diduga juga mengangkut rokok ilegal ludes terbakar di Bangkalan. Dua nelayan di Sumeneb kembali menemukan paket sabu-sabu 3 kg mengapung di perairan Masa Lembu. Pemuda di Banyuwangi tewas ditusuk usai dianggap berkomentar tak senonoh saat kekasih pelaku sedang live TikTok. Dua nelayan asal Pulau Masa Lembu, Kabupaten Sumeneb kembali menemukan paket sabu-sabu 3 kg yang mengapung di laut. Keduanya langsung menyerahkan temuan sabu-sabu tersebut ke polisi. Dua nelayan bernama Zehri dan Fakih asal Pulau Masa Lembu, Kabupaten Sumeneb mendatangi Mapolsek Masa Lembu untuk menyerahkan barang terbungkus plastik yang mereka temukan mengapung di lautan pada Sabtu lalu. Barang yang ditemukan tersebut sama persis dengan paket sabu-sabu 35 kg yang ditemukan 4 nelayan sebelumnya di perairan Masa Lembu. Kali ini yang ditemukan dua nelayan itu adalah sabu-sabu seberat 3 kg. Barang bukti sabu-sabu seberat 3 kg diserahkan ke dua nelayan tersebut. Telah diamankan di Polsek Masa Lembu. Barang haram itu akan dikirim ke Polres Sumeneb dan dikumpulkan dengan barang bukti sabu-sabu yang sebelumnya ditemukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti berupa sabu dari nelayan Masa Lembu, yaitu ada tambahan 3 kg yang mana penyerahan oleh nelayan yang pertama hari Sabtu. Hari Sabtu satu orang nelayan menyerahkan 1 kg sabu ke Polsek Masa Lembu. Kemudian pada hari Minggu dua orang nelayan menyerahkan 2 kg sabu ke Polsek Masa Lembu. Dan saat ini barang bukti 3 kg sabu hasil temuan nelayan tersebut diamankan di Polsek Masa Lembu sambil menunggu kapal untuk dibawa ke Polres Sumeneb. Polisi sangat mengapresiasi tindakan masyarakat yang menyerahkan temuan sabu-sabu itu ke aparat berwenang. Petugas mengimbau masyarakat jika menemukan paket serupa untuk diserahkan ke pihak berwajib. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Sakit hati setelah kekasihnya dikomentari tak senonoh saat live TikTok. Seorang pria di Banyuwangi nekat menusuk seorang penggemar kekasihnya. Akibatnya korban tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Seorang pemuda berusia 20 tahun di Banyuwangi tewas setelah menjadi korban penusukan seorang pria. Korban berinisial WR, warga Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Korban meninggal di depan sebuah warung di Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Pelaku berinisial DD, 22 tahun, menusuk korban hingga tewas. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Peristiwa penganiayaan ini dilatar belakangi sakit hati pelaku kepada korban yang berkomentar tak senonoh kepada kekasih pelaku saat live di medsos. Mengetahui korban tewas, pelaku menyerahkan diri kepada polisi. Terduga pelaku mengkonfirmasi kepada korban, maksudnya apa berkomentar demikian, sehingga beberapa hari kemudian dijanjikan untuk bertemu di TKP pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 dan terjadilah tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Itu direncanakan membunuh apa hanya menganiaya awalnya? Ya, awalnya hanya mencoba untuk mengklarifikasi ucapan atau komen yang ada di medsos. Namun demikian kami akan coba terus mendalami apakah memang ada motif perencanaan terkait dengan yang bersangkutan sampai dengan menggunakan sarana senjata tajam. Tim Pitsus Satreskrim Polresta Banyuwangi masih menyelidiki kasus tersebut untuk mengetahui penganiayaan dilakukan spontan ataukah sudah direncanakan sebelumnya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Perampokan kembali terjadi di Probolinggo Senin dini hari. Pelaku yang berjumlah 6 orang membawa senjata api
dan sempat menyekap keluarga korban yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban. Perampok berjumlah 6 orang menyatroni rumah tukang tambal ban di Desa Bago, Kecamatan Besuk, Senin dini hari. Pelaku mengacak-acak isi almari di ruang keluarga untuk mencari uang dan barang berharga yang disimpan korban. Bahkan pelaku sempat menyekap istri korban. Menurut korban, salah satu pelaku juga membawa senjata api yang diselipkan di pinggangnya. Pelaku juga mengancam akan melukai dan membunuh korban jika melawan. Jadi tadi malam memang capek, saya tidur sama anak. Di sini istri, yang di sana anak. Jadi saya tidur sampai jam 2.15. Terus ada yang bangunin di sana, dibangunin. Setelah dibangunin saya lihat, melek kan. Terus saya lihat itu tahu celurit, itu udah banyak celuritnya ya. Udah 6 orang tuh semua pakai celurit. Di dalam semua itu udah. Iya udah di dalam semua 6 orang ini. Ini pakai topeng. Tapi belum acak-acak belum. Pakai topeng atau? Pakai topeng. Pakai topeng. Pakai topeng, ada yang enggak pakai topeng, 1 orang mungkin. Nah, yang saya kelihatan tapi tak seberapa melihat lah kan. Keenam perampok itu diduga masuk dengan meloncat tembok belakang setinggi 1 meter, lalu masuk rumah korban melalui pintu belakang dengan merusak dan mencongkelnya. Selain berhasil merampas uang senilai 3 juta rupiah lebih, pelaku juga melucuti perhiasan milik istri dan anak korban serta menggondol 2 ponsel. Polisi yang mendapat laporan melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Hasil olah TKP sementara untuk kejadian motif sudah jelas adanya tindak pidana penjara dan pelaku masih dalam penyelidikan, masih kami dalami. Ada yang diamankan dari rumah korban? Sementara belum. Perampokan bersenjata api dan senjata tajam makin marak di wilayah hukum Probolinggo, dan setidaknya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan sudah terjadi 3 kali. Dan Dian Gafur melaporkan dari Probolinggo.